الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Masya Allah. Barakallah. Duduk saja, duduk ya saja. Fadhal. Bagus Sat. Bagus. Aina bagus. Aina Hadir Ustaz. Tayyib. Iqra ya bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Masya Allah. Awal. Asyir al-akhir. Man? Usman. Aina Utsman. Ya Hurdat, ya Hurdat. Lah, yang hadir aja lah. Yang kabur-kabur biarin aja. Ya kena dah. Usman. Ya. Mana Utsman? Ya, Sembunyi. Hamam. Ini kenapa pada suka hamam ya? Tempat pelarian hamam ini. Ketenangan dari ketenangan. Solo di Nakmal. Man? Akmal? Salahuddin Akmal. Naam, Salahuddin. Aina Salahuddin. Ke hamam juga nih kayaknya. Bareng-bareng ke hamam. Aina Salahuddin. Khawatir. Ya Salahuddin. Salahuddin. Wah, ini pada kabur ini. Kenapa ini? Ayo biar cepat nih. Kenapa gitu? Baca Al-Qur'an kayak baca apa? Lagi duha kali Sat. Hatinya udah berat itu. Lagi dua ya salah. Lagi duha. Husnuzonnya. Mana nih? Salahuddin, Utsman ke hamam bareng-bareng. Ke hamam panas kali Sat. Salahuddin kayaknya ini Sat. Gak ada. Sholat duha dia Sat. Dia emang rajin orangnya. Masya Allah, lagi birrul walidain nih kayaknya. Ayo, baca nih, kita gak belajar ini. Ayo, siapa? Halaman berapa Tat? Wis. Nah, ini Tat. Ini Tat. Kita Ini sudah udah 20 fix. menit duduk. Tanya halaman berapa? Agung kebiasaan. Aduh. Silahkan kepada Agung gemesin. 253. Jadi satana ini aja nunjuk Agung supaya dia lebih itu. Ini udah ada kok. Ayo, Fadhal. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم
يتبعون ما أنفقوا من أجل لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil liqaihi wa ba'd. Baik. Nah, ayat ini insyaallah ayat terakhir yang akan kita ambil sebelum kita menghadapi ujian penilaian akhir semester. PTS, penilaian tengah semester. Baik. Insyaallah nanti akan ada 15 soal ya, berkenaan dengan materi yang akan kita ujikan, dan kemungkinan nanti meskipun ini ayat terakhir ya, meskipun ini pembahasan bab yang terakhir, tapi ya, jangan heran nanti kalau ada ayat yang belum kita baca, tapi masih satu pembahasan yang sama. Baik. Ini berkenaan dengan ayat infak ya, ayat infak. Kalau kita kembali ke ayat-ayat yang sebelumnya, maka Al-Quran ini Masya Allah susunannya sangat-sangat hebatnya. Antum pernah belajar ini? Ulumul Quran? Sudah Ustaz, sudah. Baik. Pertanyaannya, susunan ayat-ayat ataupun susunan surat dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi atau sifatnya adalah sinai? Yang mana? Tauqifi. Antum udah pernah belajar kan? Insya Allah udahlah. Nah, susunan ayat-ayat dalam Al-Quran ini sifatnya adalah tauqifi ya. Meskipun ayat ini diturunkan tidak secara urut ya, tidak urut seperti ini, ayat yang pertama turun surat Al-Fatihah tidak ya, tapi susunannya ini adalah susunan tauqifi, maksudnya adalah susunan yang diterapkan ya, dari Allah untuk diajarkan kepada Nabi Muhammad. Baik. Kalau kita perhatikan susunan ayat Al-Quran ini, maka kita dapati ya, kita kembali ke ayat 254 ya. 254. Bunyi ayatnya seperti apa? Ayat 254 sebelum ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Nah, thayyib itu ya. Bunyi ayatnya adalah ayat yang berisi tentang perintah untuk berinfak ya. Kemudian ayat 255 sampai ayat 260 semuanya berisi tentang keagungan dan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki ya. Setelah Allah memulai ayat perintah untuk berinfak, kemudian Allah membawakan 6 ayat selanjutnya dengan ayat tentang kekuasaan Allah. Kemudian Allah kembali mengingatkan untuk berinfak ya. Kenapa Allah menyelingi ya dua perintah infak ini dengan ayat-ayat keagungannya ya, untuk memberikan motivasi kepada seluruh hambanya agar tidak terlalu bakhil, tidak malas-malesan ya, tidak khawatir untuk berinfak ya. Karena setelah Allah menyebutkan keagungannya di mana Allah itu Maha Al-Khaliq ya. Allah itulah Al-Malik, dialah Allah Ar-Razik, dan dialah Allah Al-Mudabbir ya kan? Berisi tentang tauhid rububiyah. Bagaimana sifat-sifat dan keagungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki ya. Maka di sini Allah menekankan kembali tentang masalah al-infak. Maka di dalam satu hadis Nabi pernah kita dapati, Nabi pernah bersabda, was-shadaqatu burhanun ya. Kalian pernah belajar hadis arba'in kan? Was-shadaqatu burhanun kan? Was-salatu nurun, was-shadaqatu burhan. Sedekah ini adalah burhan, bukti yang nyata dari keimanan seseorang ya. Karena kalau seseorang itu
tidak yakin dengan keutamaan sedekah, dengan janji Allah bagi orang-orang yang sedekah, maka seseorang itu bakal merasa berat di dalam mengeluarkan hartanya. Nah, maka Allah di dalam 6 ayat ini, ya, ayat yang sebelumnya memberikan pelajaran bagaimana agungnya sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, mathalun, ya, mathal, perumpamaan, ya, permisalan. Wal'an ma faidatu al-mathal fil Qur'anil Karim. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membikin permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an? Kira-kira apa? Tujuannya untuk apa? Kenapa Allah harus membikin suatu perumpamaan, ya, di dalam Al-Qur'an ini? Kenapa? Tasji, Ustaz, tasji. Litasji. Supaya kebayang betapa besarnya pahalanya atau ancamannya. Naam, untuk litakribil adhan ilal wusulil maksud, ya, litakribil adhan, untuk mendekatkan pemahaman seseorang terhadap tujuan yang Allah inginkan, ya. Makanya Allah Ta'ala menggambarkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang seakan-akan manusia ini bisa melihatnya secara langsung. Contohnya di dalam ayat ini, ketika manusia, lebih lagi kita, ya, kita sering mendengar tentang manfaat sedekah, tentang janji pahala sedekah itu seberapa besar. Nah, maka di sini Allah menggambarkan seberapakah besar pahala bagi orang-orang yang berinfak. Taib. Di sini Allah menggambarkan pahala orang yang berinfak, ya. Nanti akan ada pembahasan infak yang seperti apa, ya. Infak yang seperti apa yang akan digambarkan oleh Allah dengan pahala yang telah Allah Ta'ala janjikan. Taib, masalul ladzina yunfikun, alladzin, ya. Kalau kalian menghitung kata alladzina di dalam Al-Qur'an, itu jumlahnya ada 1080, ya. Kata alladzina, ya. Kata alladzina. Artinya apa alladzina itu? Isim mausul, ya kan? Isim yang menunjukkan tentang keumuman, ya. Baik itu orang laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, baik itu orang yang kaya maupun orang yang miskin. Di sini Allah Ta'ala tidak membatasi, ya, siapakah orang yang mengeluarkan infak ini. Yunfiquna fi sabilillah. Namun kuncinya satu, syaratnya satu, ya. Yang akan mendapatkan janji pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu golongan. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang berinfak. Yang pertama, ya, mereka adalah orang-orang yang berinfak. Infak itu apa? Ya. Infak itu kalau secara bahasa adalah ikhrajul mal, ya, mengeluarkan harta, ya. Jadi ini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, ya. Orang mengeluarkan harta itu bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif, ya. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang kufar, maka mereka juga bisa berinfak, ya. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Bisa juga, ya, orang-orang kufar itu juga terkadang melakukan infak, ya. Kemudian orang-orang muslimin juga berinfak, cuma caranya berbeda, ya. Kalau orang-orang kufar, mereka berinfak tujuannya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi kaum muslimin dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan orang muslimin yang berinfak, nah, mereka berinfak untuk fi sabilillah. Nah, jadi ini catatan penting juga. Yang masuk, ya, yang masuk dalam perumpamaan Allah di dalam ayat ini adalah mereka yang berinfak khusus fi sabilillah, ya, khusus fi sabilillah. Karena infak ini bisa dengan berbagai macam cara, ya. Contohnya, seorang suami
berinfak terhadap istrinya, ya. Ini disebut sebagai infak. Seorang suami yang menafkahi istrinya itu disebut infak. Seorang manusia yang memberikan hartanya untuk orang-orang miskin itu disebut sebagai infak juga, sebagai sedekah, ya. Pokoknya setiap manusia yang mengeluarkan hartanya itu disebut infak. Nah, namun di dalam ayat ini dikhususkan oleh Allah hanya untuk infak fi sabilillah. Kalian bisa melihat di syarhul kalimat. Mal muradu biqaulihi ta'ala fi sabilillah. Fi sabilillah ay kullu ma yusilu ila mardatillah minal iman wa salihil a'mal. Baik. Kalau di dalam ayat ini arti kata fi sabilillah, ya. Arti kata fi sabilillah adalah segala sesuatu yang dapat menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna fisabilillah di dalam ayat ini, di dalam kitab ini itu sama artinya dengan al-ibadah, ya. Makna ibadah secara umum, ya. Di mana arti dari makna ibadah itu adalah apa? Ada yang ingat dari antum? Ma hiya al-ibadah? Ta'rif al-ibadah. Jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Naam. Min al-a'mal wal af'al, min al-aqwal. Naam. Minal af'ali wal a'mal, minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Nah, ini yang disebut dengan ibadah fisabilillah adalah ibadah secara umum, ya. Jadi kita boleh berinfak pokoknya dengan niatan ibadahnya. Infak kita berikan kepada orang-orang yang rajin sholat, maka masuk dalam kategori permisalan yang Allah perumpamakan di dalam ayat ini. Orang-orang yang rajin puasa kita berikan infak, maka kita mendapatkan janji Allah. Orang-orang yang suka thalibul ilmi, ya, kita berikan sedekah, maka infak kita itu akan masuk dalam kategori ayat ini. Nah, ini ayat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama, fisabilillah itu diartikan sebagai ibadah secara umum, ya. Ibadah secara umum. Kemudian ada pendapat yang kedua. Ada pendapat yang kedua dari makna fisabilillah. Makna yang kedua fisabilillah itu adalah khusus di medan perang, ya. Khusus di medan perang, ya. Fisabilillah itu diartikan adalah lil jihad. Sebagaimana asbabun nuzul hadhil ayah. Kalian bisa lihat di halaman 254, ya. Di footnote, di situ dijelaskan bagaimana asbabun nuzul hadhil ayah, ya. Dzakarul Qurtubi annahu ruwiya anna hadhil ayah mathalul ladzina yunfiqun nazalat fi sya'ni Utsman ibni Affan wa Abdurrahman ibn Auf. Jadi ayat ini berkenaan dengan kasus yang dihadapi oleh Utsman bin Affan dan kejadian yang dialami oleh Abdurrahman ibn Auf. Baik. Idh Utsmanu jahaza jaisal usrati fi ghazwati Tabuk wa Abdurrahman kharaja binisfi malihi wa huwa 4,000 fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika perang Tabuk, ya, Utsman mengeluarkan kemampuannya, seluruh hartanya untuk mengumpulkan manusia guna mengikuti peperangan Tabuk, ya. Utsman ini mengeluarkan seluruh hartanya. Kemudian ada sahabat yang lain yang bernama Abdurrahman ibn Auf, ya. Kedua orang ini adalah dua orang yang kaya, ya, pedagang dari kalangan para sahabat. Mereka kaya, ya, Utsman sama Abdurrahman bin Auf ini. Nah, kalau Utsman mampu mengeluarkan seluruh hartanya. Nah, sedangkan Abdurrahman bin Auf itu hanya mampu mengeluarkan setengah dari harta kekayaan beliau, yaitu sebanyak 4.000 dirham, ya. 4,000 dirhaman, ya, 4.000 dirham. Kalian bisa mengeceknya, ya. Sekarang 1 dirham itu berapa? Kemarin 2 hari yang lalu anak cek itu
1 dirham sekitar 95.000 ya. Itu perak murni ya, sekitar 95.000. Coba kalikan 95.000 dikali 40.000. 4.000 afan, 4.000. Totalnya ada berapa? 4.000 kali 95.000. 36 juta, Zat. 380 juta. 380 juta. 380 10 juta. Itu uang yang dikeluarkan oleh Abdurrahman ibn Auf untuk pasukan perang Tabuk ya. Itu setengah harta kekayaannya. Jadi harta kekayaan beliau pada saat itu ya sekitar berapa? 760 juta ya. Dikeluarkan setengahnya untuk berjihad dan setengahnya beliau simpan untuk keluarganya. Nah, tayyib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan apa yang telah dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf. Ya. Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'tait. Semoga Allah memberkahi dari apa yang telah engkau tahan. Ya. Kemudian Allah memberkahi pula dari apa yang telah engkau berikan. Nah, jadi berkenaan dengan asbabun nuzul hadhil ayah, maka sebagian ulama mengatakan makna fi sabilillah ini adalah khusus saat peperangan ya. Jadi ketika seseorang berinfak untuk berjihad ya, bertempur, maka dia akan mendapatkan janji Allah berupa 700 lipat balasan ya. Lipat balasan dari apa yang telah ia keluarkan. Adapun ketika seseorang itu berinfak tidak dalam keadaan perang, maka baginya pahala, namun bukan pahala yang Allah janjikan di dalam ayat ini. Baik. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Ya. Pendapat yang ketiga dari makna fisabilillah. Itu adalah pendapat yang mu'tadil. Ya. Pendapat yang mu'tadil. Yaitu yang pertengahan. Tidak mengatakan bahwa fisabilillah ini adalah seluruh jenis macam ibadah, ya, tidak. Namun tidak juga mengatakan bahwa fisabilillah ini khusus untuk jihad mengangkat senjata, ya. Maka pendapat ketiga yang mengatakan fisabilillah itu tidak kedua-duanya, mereka menggabungkan, ya. Menggabungkan pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, sehingga makna fisabilillah itu dapat kita simpulkan bahwa fisabilillah ini adalah seluruh amal ibadah ya, seluruh amal ibadah yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala namun dilakukan untuk tujuan jihad ya, untuk tujuan jihad. Nah, tujuan jihad itu apa? Untuk meninggikan kalimatullah atau untuk menjaga agama Islam. Nah, ini. Jadi makna fi sabilillah wa hadza qaulun rajih ya. Wa hadza qaulur rajih, yaitu makna fi sabilillah adalah setiap amal ibadah yang ditujukan untuk niatan jihad, yaitu untuk memajukan Islam, untuk meninggikan kalimatullah ya, untuk menjaga Islam. Kira-kira apa? Amalan solid. Nah, yang rajih mana, Zat? Yang rajih adalah pendapat yang ketiga ya. Pendapat yang ketiga. Yang mu'tadil. Jadi ini tidak semua jenis ibadah secara umum, tidak ya. Jadi ketika kita berinfak ya, infak itu tetap ada pahalanya ya. Namun di dalam ayat ini Allah Ta'ala pertegasnya. Ayat ini yang 700 kali lipat itu adalah ketika seseorang berinfak ya, untuk niatan jihad. Dan jihad ini tidak harus berperang ya. Intinya adalah untuk meninggikan kalimatullah. Contohnya apa? Kegiatan yang dikatakan sebagai jihad namun tidak perang. Contohnya apa? Belajar, Tat. Angkat pena, Zat. Angkat pena. Ngangkat pena, ya. Terus, apa lagi? Belajar, maksudnya belajar. Belajar, betul. Terus apa lagi? Kalau sekarang kira-kira jihad yang paling besar
untuk zaman sekarang itu jihad apa? Jihad melawan hawa nafsu, Ustaz. Ya itu sejak zaman dahulu. Kalau sekarang, zaman sekarang, HP Rat. Lawan HP. nah, melawan, ya betul sekali ya, melawan media sosial. Ya. Sekarang jihad yang cukup besar adalah melawan media sosial. Bukannya kita menghilangkan media sosial, tidak ya. Di dalam media sosial itu sekarang kita sejatinya sedang berjihad, ya kan? Karena betapa banyak orang yang terpengaruh, terutama pola pikir ya. Pola pikir kita ini sedang dijajah, ya kan? Sedang diperangi oleh pola pikir orang-orang yang membenci, ya kan? Makanya kalau kita tidak berhati-hati dengan media sosial yang ada saat ini, ya kita nanti bakal terkikis oleh zaman, ya kan? Kita mudah berbolak-balik, ya. Kadang ngikut A, kadang ngikut B, ya. Betapa banyak lah kalau kita perhatikan media sosial sekarang ini, ya. Betapa banyak orang itu ya nggak genah, ya. Sembarangan di dalam bermedia sosial. Nah, ini juga merupakan salah satu jihad yang terbesar kita. Nah, maka kalau ada kesempatan untuk kita berinfak, ya, untuk memerangi pemikiran-pemikiran yang buruk, ya, dan berbagai macam lah ya. Tentunya tidak hanya di media sosial ini. Pokoknya setiap kegiatan amal ibadah yang di dalamnya ini berkaitan dengan Islam, ya, maka di sana Allah janjikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Baik. Kemudian narji ila alkitab. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, ya. Kebaikan infak, ya. Infak ini diibaratkan oleh Allah sebagai satu biji, ya, satu butir biji gandum, biji padi, ya, pokoknya biji apapun, ya. Maka tergantung kita menanamnya di mana, ya. Tergantung kita menanamnya di mana. Kalau kita tanam infak ini dalam tanah yang subur, biji ini tanah yang subur, yaitu di jihad fisabilillah, maka biji ini akan menumbuhkan satu pohon, ya, di mana pohon ini memiliki 7 tangkai, ya. Setiap tangkainya nanti ada 100 butir biji yang baru, ya kan? Nah, kalau kita menanam satu biji ini di tanah yang gersang, maka tentunya tidak akan membuahkan hasil yang baik, ya. Makanya kalau kita berinfak tapi kita tidak tahu keadaan infak kita itu untuk apa, ya. Infak yang telah kita keluarkan manfaatnya untuk apa, nah maka tentunya pahalanya juga akan berbeda. Baik, selanjutnya, wallahu yudhaifu liman yasha. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, ya, memberikan pencerahan, ya. Wallahu yudhaifu liman yasha, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melipat gandakan pahala, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir kalau kita ini tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah tekankan kembali, wallahu wasi'un alim. Dialah Allah yang maha luas karunia-Nya, ya. Mungkin ada sebagian manusia yang beranggapan, ya elah, Allah cuma mampunya melipat gandakan sebanyak 700 kali, ya kan? Masa Allah nggak mampu melebihi dari 700 kali lipat? Nah, di sini Allah menekankan wallahu wasi'un alim, ya. Jangankan 700, ya. Allah mampu untuk melipat gandakan lebih dari angka 700 itu, ya. Ingat bahwa Allah itu wasi', ya. Allah itu maha luas karunia-Nya. Kalau dikatakan 1000 kali lipat Allah gandakan, itu Allah maha mampu, ya. 10.000 kali lipat Allah maha mampu. Dan ingat wallahu alim, ya. Di sini diakhiri dengan sifat Allah yaitu alim, ya. Allah itu maha mengetahui niat-niat dari setiap orang yang mengeluarkan infak, ya. Ada manusia yang berinfak, mengeluarkan hartanya karena ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, ya.
Orang mengeluarkan hartanya karena ingin pantas, ya, panjat sia. Orang mengeluarkan mengeluarkan hartanya karena niat manusia itu tidak ada. Tapi ketahuilah bahwa Allahu alimun bilatis sudur, ya. Allah Maha mengetahui setiap niat yang keluar dari seorang manusia di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Nah, ada manusia yang telah berhasil mengeluarkan hartanya fi sabilillah, ya. Dan ini banyak, ya. Orang-orang yang rela mengeluarkan hartanya guna fi sabilillah, ini jumlahnya sangat banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, mengingatkan kembali, ya, bahwa tidak setiap orang yang telah berhasil mengeluarkan hartanya fi sabilillah, ya, itu pasti akan mendapatkan pahala. Karena orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya itu ada catatannya, ya, ada catatan pentingnya. Harus ada tindak lanjutnya, ya, tidak sebatas mengeluarkan terus selesai, ya. Masih ada yang harus dilakukan oleh orang yang telah mengeluarkan hartanya. Apa hal itu? Maka di sini Allah mengatakan, "Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza." Setelah kalian berhasil mengeluarkan uang kalian, maka janganlah kalian ikuti, ya. Janganlah kalian masukkan di dalam amalan kalian itu adza. Manna dulu, ya. Mannan. Apa itu mannan? Silahkan kalian lihat syarhul kalimat, ya. Al-mannu wa huwa dzikrus shadaqah wa ti'daduha ala man tusaddaqu biha alaihi, ya. Al-man adalah menyebut-nyebut pemberian yang telah ia keluarkan di hadapan orang yang ia berikan hartanya tersebutnya. Jadi kalau sudah memberi nggak usah diungkit-ungkit, ya. Kalau sudah memberi nggak usah diungkit-ungkit kembali. Nih, ana dulu pernah sodakoh ke ente sekian, ana dulu pernah ngasih uang ente sekian, ya. Ana sudah mengeluarkan duit ke ente sebanyak ini, ya. Nah, ini nggak perlu disebut-sebut, ya. Kebaikan yang telah kita kerjakan itu tidak perlu kita utarakan, ya, kita pamer-pamerkan di hadapan orang yang kita berikan sedekah tersebut, ya. Jangan hanya menyebut-nyebut, ya, nyebut-nyebut saja nggak boleh, kan? Kita menyebut-nyebut pemberian kita itu tidak boleh. Maka di sini Allah juga mengatakan wala adza, ya. Bahkan apalagi ada itu lebih itu ada wa huwa at-tatawulu alal mutasaddiqi alal mutasaddaqi alaihi wa idlaluhu bil kalimah. Nah, ini kita meninggikan diri kita, ya, di hadapan orang yang kita berikan infak tadi, ya. Kita menganggap kita ini lebih mulia daripada orang yang kita beri infak. Kemudian kita menyakiti hati orang yang kita beri dengan kalimat-kalimat kita, ya. Setelah kita memberi, kita mengungkit-ungkit. Coba nggak anak kasih, ya. Coba nggak anak kasih. Ente ini udah anak kasih, ya. Masih ya minta-minta terus lah. Kalau mau ngasih, ngasih aja, ya. Kalau mau ngasih, ngasih aja. Nggak perlu diungkit-ungkit, ya. Nggak perlu kita mengeluh, ya. Nggak perlu lisan kita juga ikut-ikutan komentar, ya. Dan ini kadang tidak kita sadari. Kadang ini juga kita ini, ya, terjerumus ke dalam sifat ini, ya kan? Contohnya lah, ketika ada orang yang minta-minta di lampu merah, ya kan? Kadang atau minta-minta di warung makan, ya kan? Nah, ketika ada orang yang minta-minta datang kepada kita, ya, kalau kita mau ngasih, ngasih aja, ya. Tuntunan syariat Islamnya seperti itu. Kalau mau ngasih, ngasih saja, ya kan? Tapi tidak perlu berkomentar apapun, ya. Nggak usah pakai komentar, alah mas ini masih muda minta-minta, ya. Nggak usah, ya. Ngasih ya ngasih aja, udah diem gitu. Itu lebih baik, ya, daripada kita memberi
kemudian kita mengomentari dengan hal yang dapat menyakiti perasaan orang yang meminta tersebut. Baik, kemudian selanjutnya lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, orang yang sudah dapat melakukan hal itu, mengeluarkan hartanya, kemudian dia tidak ikut berkomentar, ya, lisannya itu diam saja, ya, sudah, hatinya juga menerima, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala sebanyak 700 kali lipat tersebutnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasakan ketakutan, ya. Ketika mereka mengeluarkan harta mereka, mereka tidak takut untuk menjadi miskin, ya. Jadi tidak perlu mikir-mikir, nanti anak keluarkan uang segini, uang anak sisa segini, wah nanti anak nggak punya uang, nggak usah, ya. Kalau udah keluarkan, la khaufun alaihim, mereka tidak takut untuk jatuh miskin, ya. Mana qasad shadaqatun min mal, nggak perlu khawatir takut miskin. Wala yahzanun, dan mereka ketika sudah berhasil mengeluarkan harta mereka, la yahzanun, mereka tidak bersedih, ya, tuh anak tadi kebanyakan nih ngasihnya, ya, anak tadi kebanyakan nih, nanti anak hidupnya gimana, ya nggak usah, ya, berarti itu masih belum ikhlas, ya, masih belum ikhlas. Nah, karena sifat orang yang suksesnya, yang mendapatkan janji dari Allah adalah mereka la khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak khawatir untuk miskin, juga mereka tidak takutnya apabila mereka ini mengeluarkan uang mereka. Baik. Kemudian selanjutnya qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Nah, kalau memang, ya, saat kita ini memberi, ya, lisan kita ini terkadang gatel, ya. Lisan kita ini pengen ngomong sesuatu terhadap orang yang kita beri sedekah. Maka di sini Allah memberikan tuntunannya, ya. Qaulun ma'rufun. Kalau memang kita ini mau berkomentar, maka berilah perkataan yang baik. Apa maksudnya? Kalamun yuqalu lisa'ilil muhtaj, ya, yaitu seperti mendoakan, ya. Jadi kalau kita mau ngomong, lisan kita ini gatel, ya, karena dimintai terus, nah, maka doakanlah. Doakanlah orang yang meminta-minta tersebut dengan doa yang baik. Kalau nggak berdoa, diingatkan, ya, diingatkan. Kamu ini masih muda, jangan suka meminta-minta, atau yang lainnya, ya. Perkataan yang dapat memberikan faidah itu lebih baik, ya, daripada perkataan yang merendahkan. Wa maghfiratun, ya, dimaafkan. Orang yang suka minta-minta ke kita itu dimaafkan, ya. Wa maghfiratun, dimaafkan, ya. Satarun alal fakir bi adami izhari fakrih, kita menutupi kekurangannya, ya. Orang-orang yang suka meminta-minta ke kita, ya, kita tutupin lah, ya. Kita tutupin kefakirannya, ya, supaya dia ini tidak kelihatan miskin banget, ya, tidak kelihatan terlalu fakir, ya. Bukannya kita malah diumbar, nih tukang minta-minta nih, ya, nih lihat fulan sukanya minta-minta. Itu bukan sifat yang terpuji, ya. Wallahu ghaniyun halim. Ingatlah bahwa Allah itu ghaniyun, ya. Apa ghani? Ghani itu adalah ghinan dzatiyun la yaftakiru ma'ahu ila syai'in abadan. Allah itu maha tidak butuh terhadap segala sesuatu, ya. Jadi Allah tidak butuh dengan amal kebaikan kita. Ingat, ya, kalau kita beribadah, Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita, ya. Kita berbuat baik, Allah itu tidak butuh dengan kebaikan dari kita, ya. Karena kebaikan yang kita lakukan, yaitu kembali ke kita sendiri, ya. Itu sebagai bekal kita untuk amalan ibadah, ya kan? Sebagai bekal pahala kita. Masalah urusan Allah, Allah tidak peduli dengan kebaikan yang telah kita amalkan, tidak butuh, ya. Jadi jangan merasa ketika kita sedekah, kita berbuat baik, ya, itu bahwa Allah butuh terhadap perbuatan baik kita, ya. Itu Allah sama sekali tidak membutuhkannya, ya. Kita berbuat baik, ya,
maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali ke diri kita. Ya. Wallahu ghaniyun halim. Ingatlah juga bahwa Allah itu Maha Al-Halim. Apa itu Al-Halim? La yu'ajilu bil uqubah bal ya'fu wa yasfah. Ya. Allah itu Maha Rahmat. Allah itu Maha Kasih Sayang. Allah itu Maha Halim, Maha Lemah Lembut. Ya. Allah tidak menyegerakan azabnya terhadap para hamba yang melakukan dosa. Ya. Jadi Allah itu menahan-nahan. Ya. Allah tidak mensegerakan azabnya. Jadi ketika kita merasa sombong, ya, merasa kita ini telah melakukan banyak ibadah, itu kan suatu hal yang tidak terpuji. Ya. Allah itu memberikan kita kesempatan, ya, memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, sehingga Allah tidak mensegerakan azab yang telah Allah siapkan. Baik, wa hadza akhiru ma akhadna insyaallah, wa fil usbu'il qadim insyaallah sanatakallam anin nuqatil muhimmah biiznillah. Baik. Hal yang soalin? Ustaz, Naam. Zidan hadir, Ustaz. Wildan. Zidan, Ustaz. Nur Royan. Baik. Nur Royan. Naam. Wira, masih izin? Baik. Naktafi fi hadzal qadri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.